ambil keputusan. Tapi Tuhan katakan, Thomas, saya masih ingat pukul 4 sore tadi, Tuhan katakan, lakukan doa puasa Daniel selama 14 hari ke depan. Yang mau katakan, saya siap. Dalam hadiratnya, dengarkan pesan-pesan Tuhan di akhir tahun ini. Tuhan berkata kepada saya pribadi, untuk sebagai gembala sidang, gembala senior, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan khusus kepada jemaat yang malam hari ikut dalam ibadah tutup tahun 2021. Saudara, saya tangkap pesan Tuhan ini sudah dari beberapa bulan lalu, semenjak Tuhan kasih penglihatan. Salah satunya yang jelas Tuhan katakan bahwa ada orang berjubah putih, bermahkota, dia pegang tongkat, masuk ke dalam lumpur. Jadi Mami Deborah katakan, di tahun 2022, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Saya percaya tahun 2022 ada tahun perubahan total besar-besaran, di mana saudara akan menghadapi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan gambarkan dengan jelas dalam roh saya. Waktu saya berdoa dalam roh, menyembah dalam roh, saya melihat seperti ada sebuah kapal yang sedang mendarat. Tuhan katakan seperti gambaran kapal Nuh yang mendarat, dan kapal itu memasuki satu area yang baru. Tuhan katakan tahun 2022 kita akan mengalami ibadah yang baru, cara yang baru. Dan Tuhan akan tunjukkan banyak kuasa besar-besaran akan terjadi. Tuhan katakan seperti Nuh merespon dengan cepat perintah Tuhan, saudara harus berani membuat komitmen di tahun ini. Amin. Untuk sebelum kau langkah kakimu ke tahun 2022. Untuk apa? Untuk berani taat dengan perintah-perintah Tuhan. Karena 2022 awal tahun di mana saudara akan melihat. Saya melihat saudara yang berhasil makin berhasil, yang tidak taat tenggelam dalam akibat ketidaktaatannya. Saya melihat banyak orang yang meninggal tahun 2022. Banyak malapetaka Tuhan izinkan terjadi tahun 2022. Banyak sesuatu yang air beriak, daratan beriak, udara beriak. Maka saudara akan melihat banyak sesuatu yang terjadi yang belum pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Tapi Tuhan katakan akan perbedaan jelas orang-orang yang setia dan tidak. Saudara, mari kita tengok sejenak tahun 2021. Sudahkah kau didapati setia? Dapatkah engkau bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu? Hal apapun. Sudahkah engkau dapat dipertanggungjawabkan setiap hari yang kau lakukan, hari-hari yang kau lewati bersama dengan Tuhan? Saudara, tahun 2022 Tuhan kasih gambaran jelas dalam doa saya. Angka 2 adalah angka hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa saudara? Bila 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. 2 orang yang sepakat. Siapa yang sepakat? Adalah saudara dengan Tuhan. Berani sepakat. Saya melihat tangan-tangannya berani sepakat dengan Tuhan. Angka 2 adalah bisa pribadi, hubungan pribadi.
Bicara tentang keselamatan bukan bicara keluarga. Bicara keselamatan adalah bicara pribadi yang kau percaya dengan Tuhan. Akibat pribadimu percaya dengan Tuhan, maka satu orang bertobat, seisi rumahmu diselamatkan Tuhan. Angka 2. Dan diikuti angka yang selanjutnya 0. Saya dapatkan hikmat. Sepanjang tadi pagi saya nggak keluar. Saya berdoa berdoa minta hikmat. Saya sempat ngeblank berapa jam, saudara. Saya sempat mengalami satu titik di mana saya nggak berdaya. Saya minta tolong anak saya tadi untuk bersihkan rumah saya. Saya berdoa dan berdoa. Tuhan kasih hikmat pada saya. Angka 0 adalah angka di mana engkau harus menyerahkan hidupmu 100. Hanya mengandalkan Tuhan. Tahun 2022 hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang diberkati. Bukan andalkan kepintaranmu. Jelas tahun depan dan tahun resesi. Tahun di mana inflasi terjadi besar-besaran. Tapi Tuhan berjanji saat engkau nolkan pikiranmu, nolkan seluruh hidupmu, andalkan Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Ini bicara tentang kau merendahkan diri sampai 0 di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa. Selanjutnya, angka 22 selanjutnya Tuhan katakan. Ini bicara tentang apa? Interaksi kita dengan Tuhan. Interaksi kita dengan Tuhan. Saudara, Alkitab yang mencatat dalam Mazmur 91 jelas katakan, orang yang berlindung dalam naungan Dia Maha Kuasa akan berkata. Banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi dalam Mazmur 91. Ini bicara tentang apa? Keselamatan, pertolongan Tuhan, diluputkan dari malapetaka, dari segala penyakit-penyakit yang busuk dan sampar yang busuk dan penyakit-penyakit yang bahaya. Saudara percaya, sekalipun ada berapa tahap-tahap penyakit-penyakit wabah corona, orang yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh berpegang pada perintah-perintah Tuhan, akan diluputkan oleh Tuhan. Dan tahun 2022 akan terlihat dengan jelas. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang berani bayar harga bersama Tuhan, hidupnya akan dibuat berbeda. Yang percaya ketikan, saya akan berani bayar harga dan dibuat berbeda oleh Tuhan. Semua ketikan itu. Semua cek, katakan. Dicek semua. Yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Zoom. Semua katakan. Syarapa kata karabasi kata karabasi. Yes. Tahun 2022 yang harus kita punya, yang pertama kita harus punya pentingnya iman dalam memasuki tahun 2022. Pentingnya punya iman. Kenapa? Saudara, kalau saya dibawa sebuah kisah di zaman waktu Musa mengutus 12 pengintai masuk ke tanah perjanjian. 10 orang pengintai tersebut memberi kabar buruk kepada orang Israel. Dan hanya sebagian besar daripada orang Israel mempercayai sehingga mereka menolak ke tanah perjanjian dan ingin kembali ke Mesir. Banyak prediksi-prediksi yang mengatakan berbagai malapetaka apapun terjadi. Tapi kita dengarkan kembali perintah Tuhan. Amin. Hanya 2 orang yang membawa kabar baik, itu Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua katakan bahwa negeri kalian itu begitu indah. Mari sama-sama katakan, tahun 2022 ada tahun keindahan buat saya. Katakan, tahun mukjizat buat saya. Amin. Tuhan katakan, Thomas sampaikan, bayar harga. Bayar harga.
bayar harga, saudara. Banyak orang ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan tapi nggak mau bayar harga. Nggak mau bayar harga. Tahun 2022 harus berani saudara ambil keputusan mengupgrade iman saudara. Mengupgrade iman saudara. Ketaatan kepada Tuhan. Jika tahun 2022 diibaratkan seperti masuk dalam perjanjian, maka kita perlu menteladani Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb. Artinya apa? Yosua tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan katakan, buat komitmen malam hari ini untuk kau tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Tahun 2022 Tuhan minta 14 hari ke depan, dimulai dari hari pertama, puasa Daniel, tidak makan daging apapun. Kenapa saudara? Mesir bicara tentang kedagingan. Umat Israel nggak mau masuk tanah perjanjian. Kenapa? Dia ingin kembali ke tanah Mesir. Dia lebih baik diperbudak dosa. Banyak orang gak mau ambil keputusan ikut cinta Tuhan sungguh-sungguh. Karena apa? Diperbudak oleh dosa. Tahun 2022 akan jelas dua hal kenyataan. Orang semakin diperbudak dosa atau yang lain. Ada dua golongan. Pertama, golongan orang semakin diperbudak oleh dosa. Kedua, orang semakin cinta Tuhan mati-matian. Ambil keputusan. Tapi Tuhan katakan, Thomas, saya masih ingat pukul 4 sore tadi, Tuhan katakan, lakukan doa puasa Daniel selama 14 hari ke depan. Yang mau katakan, saya siap. Saya siap. Sekalipun kita akan menghadapi tahun 2022, banyak tantangan terjadi, saudara. Bahkan saya melihat dengan mata jelas dalam suatu saya berdoa, seperti kayak bawah bumi akan beriak naik ke atas. Bahkan banyak ditemukan nanti hal-hal binatang-binatang yang baru, jenis baru akan keluar. Tetapi sekali lagi, yang ambil keputusan malam hari ini, kenapa saudara? Angka 2 sekali bicara tentang hubungan, kesepakatan engkau dengan Tuhan. Sekali lagi, yang mau sepakat katakan, saya mau sepakat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, ada janji Tuhan bagi orang yang selalu sepakat dengan Tuhan. Saya minta saudara perkatakan dan ketik, ada janji Tuhan bagi orang yang mau sepakat dengan Tuhan. Ya. Kalau Anda perhatikan dalam Mazmur 91, saya minta sampai tahun depan perkatakan terus Mazmur 91 ayat 1-16. Ibadah raya Father's Love Church di seluruh Indonesia, kita akan memperkatakan Mazmur 91 ayat 1-16. Terus perkatakan. Dan mulai besok pagi kita akan puasa Daniel. Amin. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, coba saya minta teks multimedia tampilkan Mazmur 91. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi dan bermain dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Selanjutnya, tahun 2022 sungguh
Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Tahun 2022, katakan, dengan kepaknya tahun 2022, Tuhan akan melindungi kau. Di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. 2022, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap badai terbang di waktu siang. 6. Tahun 2022, terhadap penyakit sampar yang berjalan di atas gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka, katakan, tahun 2022, malapetaka tidak akan menimpa saya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah saya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepada saya untuk menjaga saya di segala jalan-jalan saya. Kata amin. 13. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kaki saya jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kulangkai, sebab saya akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati saya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan saya. Tuhan akan membentengi saya, dan sebab saya mengenal Tuhan. Kata amin. Bila saya berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan menyertai saya dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya, dan Tuhan akan memuliakan saya. Katakan amin. Akan terjadi banyak malapetaka di berbagai macam negara, tapi Tuhan katakan Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Karena dari Indonesia, Pentakosta akan sampai ke bangsa-bangsa. Dari Indonesia, dari Indonesia, dari Indonesia akan muncul banyak kemuliaan ke bangsa-bangsa. Pertanyaannya, apakah kau siap dipakai Tuhan? Apakah kamu mau siap dipakai Tuhan? Yang mau siap, kata, saya siap. Amin. Tolong dibuktikan nanti. Yang berani berkata siap tahun 2022, segala pertolongan Tuhan akan turun atas engkau. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Selanjutnya, kalau ada perhatikan Mazmur 91, berisi perlindungan dari berbagai macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, rencana orang-orang jahat, dan berbagai macam penyakit. Tapi ingat, saya dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Coba tampilkan ayatnya, yang 14. Sungguh hatinya melekat, multimedia. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka jadi Tuhan. Bicara melekat, ada bicara tentang hubungan dua, saudara dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mau melekat dengan Tuhan. Saya mau melekat dengan Tuhan. Saya mau ambil keputusan cinta Tuhan mati-matian. Amin. Saudara nggak bisa lagi berbagi kasih dengan dunia. Saudara nggak bisa lagi berbagi waktu dengan dunia. Karena jelas katakan, orang akan semakin jahat, semakin jahat. Yang kudus semakin kudus, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan saya melihat, saudara, banyak perceraian terjadi
banyak perceraian terjadi. Maka saya harus kabarkan ini supaya tidak terjadi perceraian di antara kita, antara sesama kita. Nanti di ujung acara kita berdoa, kita minta roh perceraian keluar daripada Indonesia. Amin. Keluar atas Indonesia. Keluar atas Indonesia. Dan saya banyak melihat, bahkan persinahan akan dibuat seperti umum layak adanya. Akan tampil pensinah-pensinah dengan gagah perkasa dan berani unjuk gigi. Anda akan melihat. Maka Tuhan katakan, harus melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan.